Film dimulai dengan memperlihatkan Gina yang bekerja sebagai wanita malam. Karena tempat kerja sebelumnya diciduk, Gina terpaksa mencari lowongan kerja baru. Kemudian Gina mendatangi sebuah motel yang bernama Birdcage Inn. Gina akan bekerja sebagai karyawan di motel itu karena wanita malam sebelumnya memilih untuk resign. Saat pulang dari toko swalayan, Gina bertemu dengan putri pemilik motel yang bernama Hiemi. Hiemi merasa dirinya terpelajar sehingga ia menganggap Gina tidak pantas berinteraksi dengan dirinya. 쳤어? 너 또 그 고물딱지 버리랬지? 그 방에 들어가 봐라. 버리러 들어가세요. 싫죠. 예. Keesokan paginya, tamu Gina keluar dengan resleting terbuka. 이봐요. Hiemi merasa jijik berbagi peralatan dengan Gina karena ia merasa level mereka jauh berbeda. 네. 다녀올게요. Saat bertemu kekasihnya, Hiemi terlihat sangat menjaga dirinya. Bahkan wanita itu menolak bersentuhan dengan pacarnya itu. 정말 왜 그래? Di sisi lain, ayah Hiemi sedang menggambar mural di dinding motel. Sambil membawa belanjaan, Gina membantu ayah Hiemi menggambar mural itu. Sebagai pemilik motel itu, ayah Hiemi juga tentunya ingin merasakan servis dari Gina. 또 그림 그리세요? 누나 사진 나. Hyun Woo yang kepergok sedang mengintip berpura-pura memberikan foto hasil jepretannya. Kemudian mantan Gina baru saja bebas dari penjarui. Selain berpush rank, mantan Gina juga sering memeras gadis itu. Gina dipaksa membayar sewa perahu dan pria itu hanya bersenang-senang sendiri. 자, 이거 써라. 싫어. 우산 가져가. 오늘 비 온대. Keluarga itu panik karena menduga ada karet pelanggan yang bocor. Saat kembali dari klinik kandungan, Gina tak sengaja berpapasan dengan Hiemi. Sebagai wanita cantik dan berpendidikan, Hiemi merasa bahwa Gina merupakan wanita kasta terendah. Semakin hari, Hyun Woo semakin penasaran kepada Gina, hingga pria itu memasang alat penyadap agar bisa mendengar suara Gina dan tamunya itu. Pada malam itu, pelanggan memberikan Gina seragam cosplay anak SMA negeri Sugiono, Jepang. Di momen itu, Hyun Woo mendengar Gina diperlakukan kasar oleh tamunya. Ayah Hiemi yang mendengar teriakan langsung menghajar tamu kurang ajar itu. Pelanggan itu pun melaporkan perlakuan itu kepada seorang polisi. Karena sudah dapat setoran, polisi itu tidak memperdulikan laporan itu. Karena kekacauan tadi malam, Gina memilih untuk menyendiri. Gadis itu menenangkan diri dengan meluapkan hobinya dalam melukis. Hyun Woo yang bercita-cita menjadi fotografer meminta Gina untuk menjadi model foto nggak pakai armor. Karena niat pria itu tulus, Gina mau-mau aja untuk dipoto. Melihat keindahan Gina, Hyun Woo memohon untuk mendapatkan pengalaman pertamanya. Walaupun dibayar, Gina tetap menolak permintaan Hyun Woo. Suatu hari, Hyun Woo diam-diam melempar mantan Gina agar dia bisa bubuk bareng gadis itu. 저 누나 들어가도 돼요? 왜? 누나 뭐 Di sisi lain, Hiemi tak sengaja mendengar adik laki-lakinya berpusreng dengan wanita yang paling ia benci. 왜 남의 걸 함부로 만지고 그래? 워크맨 사주세요. 저 영어 공부해야 돼요. Ibu Hiemi tidak sanggup membelikan Walkman kepada putrinya dan kebetulan Gina menguping pembicaraan itu.
Pacarnya berhasil mengajak Hyemi berpusreng di sebuah hotel. Namun Hyemi mulai menyadari bahwa dirinya tidak seperti Jina. Wanita itu terus dipaksa pacarnya sehingga membuat kesabarannya habis. Akhirnya pacar Hyemi memilih untuk pergi meninggalkannya. Karena masih kentang, pacar Hyemi mendatangi Sketch Inn untuk meluapkan kekesalannya. Saat hendak berpusreng dengan Jina, pria itu mengangkat pesan suara dari Hyemi. 저방 손님 갔어? 방금. Karena pacar Hyemi akan berkunjung, ibu Hyemi mengusir Jina secara halus. Hyemi ingin mengenalkan pacarnya kepada orang tuanya karena ia yakin bahwa pria tampan itu adalah suaminya di masa depan. Saat mereka menikmati makanan bersama, Jina muncul dalam keadaan mabruk. 돈을 받고 섹스를 하는 거죠. 무슨... Karena pulang larut malam, ibu Hyemi mengkhawatirkan keadaan putrinya itu. Keesokan harinya, Hyemi menginterogasi pacarnya mengenai ingatan ibunya serta sepatu yang dilihatnya di kamar Jina. Akhirnya mereka meminta klarifikasi langsung dari Jina. 그 여자 불러. 직접 확인해. Hyemi seketika marah dan ia langsung memutuskan pacarnya itu. Hyemi juga merasa tak pantas berhubungan dengan wanita yang sangat hina. Karena mengeluarkan nanah, perkutut Hyunwoo harus segera disuntik. Tanpa diduga, Hyunwoo bertemu dengan ayahnya yang baru mengobati penyakit yang sama. 너 이리 나와봐. Akhirnya Jina memutuskan untuk pergi meninggalkan motel itu. Karena Jina merupakan mata pencarian keluarga mereka. Akhirnya ibu terpaksa menarik kembali ucapannya. Saat hendak membereskan barang, Hyemi melihat lukisan Jina. Gadis itu juga memperhatikan barang-barang di kamar Jina. Dan Hyemi mulai sadar bahwa Jina juga manusia biasa. Saat di luar, Hyemi tak sengaja melihat Jina yang sedang menikmati kebebasannya. Keesokan harinya Hyemi diam-diam mengamati kehidupan yang dijalani oleh Jina. Jina menyadari kehadiran Hyemi sehingga ia berusaha untuk menghindarinya. Karena kehilangan jejak, Hyemi mengulangi semua kegiatan yang baru saja dilakukan Jina. Gadis itu benar-benar ingin memahami kehidupan yang dijalani oleh Jina. Suatu hari mantan Jina kembali datang untuk memeras uang gadis itu. Kali ini hati Hyemi terdorong untuk melindungi Jina. Suatu hari Hyemi melihat Jina yang memilih COD dengan malaikat maut. Namun penglihatan itu hanya mimpi. Hyemi sangat khawatir sehingga ia mengecek kondisi Jina. Jina yang menserasat lengannya langsung dibawa ayah Hyemi ke rumah sakit. Beruntungnya gadis itu berhasil disembuhkan dan ia langsung bisa keluar dari rumah sakit. Karena takut kejadian itu terulang, Hyemi membayar seorang preman untuk menghajar mantan Jina. Akhirnya Jina bisa lepas dari cengkraman mantannya itu. Setelah itu Hyemi mendatangi Jina dan kini mereka berdua merasa seperti kakak adik. Singkat waktu ada tamu motel yang datang dan menanyakan Jina. Saat akan memanggil Jina,
Hyemi seketika menghentikan langkahnya. Saat mengamati foto kebersamaannya dengan Hyemi, Gina mencoba mengecek keadaan motel. Ternyata, Hyemi merelakan dirinya untuk menggantikan pekerjaan Gina. Wanita itu merasa bahwa Gina masih butuh waktu untuk memulihkan diri. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.